FEB, kembali lagi bersama kami di podcast BMKM FEB UBB. Hari ini kita akan membahas podcast bersama dengan Kak Herdiansa dengan membawa tema mahasiswa jadi pembisnis. Dengan saya Akbar Setiawanfani, teman saya Muhammad Farel saya. Dan boleh perkenalkan diri Kak? Perkenalkan, saya Muhammad Herdiansa yang sekarang berasal dari jurusan ekonomi dan akuntansi, lebih tepatnya di program studi ilmu ekonomi. Nah, sekarang semester 8 dan sambil skripsian. Kita akan mulai pertanyaan. Oke. Untuk awal mula Kakak tertarik membangun bisnis dessert itu gimana sih Kak? Oke, jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, kakak mau jelaskan sedikit usaha apa yang kakak telah jalani atau telah kakak kembangkan selama beberapa bulan ke belakang, lebih tepatnya di 1 tahun 1 bulan. Oke, jadi untuk usaha yang kakak jalankan merupakan usaha UMKM mahasiswa, yang mana itu merupakan salah satu ide juga dan hasil dari kuliah luar kampus kewirausahaan di semester 7 kemarin. Nah, jadi usahanya bernama Kafiko Es Krim, yang mana Kafiko itu bergerak di bidang kuliner, lebih tepatnya menjual es krim dan olahan-olahan es krim lainnya. Yang pertama ada es krim goreng, kedua ada roti panggang es krim, ketiga ada es krim cemil, dan insya Allah nanti kami sedang mempersiapkan untuk meluncing produk baru di beberapa hari atau di beberapa minggu ke depan. Insya Allah itu akan ada namanya roti kopi es krim. Jadi menjawab pertanyaan tadi, awal mula tertarik untuk membangun bisnis dessert ini, yang pertama dan paling utama itu karena tuntutan, atau bukan tuntutan, ibaratnya itu merupakan kewajiban kita di semester 7, yang mana memilih 4 program kuliah luar kampus. Nah, saya tertarik di bidang kewirausahaan. Nah, dari situlah muncul ide-ide untuk membuka usaha tersebut, lebih tepatnya usaha olahan es krim. Mungkin itu. Kalau boleh tahu sendiri Kak, untuk sekarang nih tempat penjualannya ada di mana ya Kak? Oke, jadi Kafiko Es Krim sekarang untuk sekarang hanya buka delivery karena ada fokus yang lebih utama yang kami ingin selesaikan, dan juga sekarang kami sudah ibaratnya merancang untuk membuka sebuah rancangan yang lebih besar untuk Kafiko Es Krim ke depannya. Nah, sebelumnya kami membuka Kafiko Es Krim ini di depan Indomaret Balun Injuk, lebih tepatnya itu. Jadi belum ada ya sekarang untuk lokasi pastinya. Berarti untuk sekarang masih cuman untuk delivery aja ya Kak? Benar. Tapi untuk insya Allah kedepannya kami tengah merancang itu untuk gimana untuk membuka Kafiko Es Krim lagi. Ini Kak, mungkin sebagai kakak ini kan mahasiswa akhir nih. Nah, gimana cara kakak itu untuk membagi waktu antara kuliah itu dengan tugas dan usaha ini gitu Pak? Oke, jadi di Kafiko Es Krim itu kakak tidak membangunnya sendiri, tetapi ada tim-tim di dalam Kafiko Es Krim itu sendiri. Nah, kakak bilang sebelumnya bahwa Kafiko Es Krim itu terbentuk karena awal mula ingin mengambil kuliah luar kampus tadi, yang lebih tepatnya kewirausahaan. Nah, di situ membutuhkan beberapa tim untuk membangun usaha itu. Itu ketentuan dari upah kewirausahaan untuk program kuliah luar kampus. Nah, jadi untuk mengatur waktu kakak kuliah, mengerjakan skripsi, tugas dan lain sebagainya, dengan kakak sambil ibaratnya berjualan es krim tadi. Nah, kakak itu membagikan fokus yang mana dulu yang bisa diselesaikan. Nah, dan karena kakak memiliki tim, jadi kami mendiskusikan bahwa kami mempunyai fokus ini, dan fokus ini. Nah, jadi fokus yang mana ibaratnya
bisa dikerjakan terlebih dahulu, dan fokus yang teman-teman lainnya pasti tidak sama. Jadi mungkin ada waktu kosongnya ibaratnya. Jadi ibaratnya kalau kakak punya fokus yang lain, tetapi kawan-kawan yang lain bisa ibaratnya menutupi dari waktu kakak tidak bisa di Kapiko es krim tadi. Gitu ya kak, agak berat juga ya sih kak. Cuman kalau boleh tahu juga untuk pertama kali nih dalam membangun bisnis, apa tuh tantangan yang terberat dari pembuatan bisnis kakak ini? Oke, sebenarnya tantangan terberat itu bukan di modal, tetapi di mental. Nah, jadi kewirausahaan itu perlu mental yang kuat, tapi bukan modal yang besar. Jadi modal yang besar itu adalah mental menurut kakak. Jadi faktor terberat itu membentuk mental. Jadi kakak membentuk mental untuk membangun sebuah UMKM mahasiswa ini. Bisa dibilang kakak itu dari semester 2 ikut organisasi-organisasi untuk membangun mental tadi. Lebih tepatnya di UKM, yaitu UKM kewirausahaan. Nah, dari semester 2 lanjut di semester 3 ikut himpunan. Nah, di situ kakak ikut di divisi kewirausahaan. Nah, lanjut lagi di semester-semester berikutnya kakak ikut di UKM kewirausahaan, naik ibaratnya dari anggota biasa dan diamanahkan oleh kawan-kawan kewirausahaan, UKM kewirausahaan untuk memimpin ibaratnya UKM tadi. Dan lanjut lagi di semester-semester berikutnya, yaitu di kuliah luar kampus tadi, kakak memilih kuliah luar kampus kewirausahaan, dan juga kakak ikut di beasiswa Bank Indonesia. Nah, di beasiswa Bank Indonesia ini kami diberi ibaratnya diberi komunitas yang bernama Genbi. Nah, di Genbi kakak itu masuk di divisi kewirausahaan. Jadi membentuk mentalnya itu di organisasi-organisasi gitu. Berarti tantangan terberat bagi mahasiswa ini mental ya? Mental, Kak? benar. Bukan dari modal ataupun Bukan dari dari modal. cara kita jualan, tapi tetap di mental mahasiswa itu Di mental untuk mahasiswa, benar. berani berjualan atau membuka bisnis itu ya kak? Ya. Oke, aku mau nanya nih kak, di tengah banyaknya bisnis makanan dan dessert dan lain-lain gitu kan, gimana sih cara kakak itu ngebuat Kopiko ini punya ciri khas sendiri gitu? Mungkin gimana ya, kayak ngebentuk brandingnya sendiri gitu. Oke, untuk membentuk branding Kopiko itu kami memiliki tim, dan tim tadi kami sering diskusi untuk baratnya mempromosikan produk Kopiko ini ke masyarakat luas dan juga para teman-teman mahasiswa. Nah, jadi kami itu untuk sekarang kami itu menjalin kerjasama antara ketua angkatan dan juga mahasiswa, teman-teman mahasiswa lainnya yang ibaratnya satu fakultas ataupun satu jurusan untuk membantu mempromosikan produk-produk yang ada di Kopiko. Nah, selain itu juga kami fokus mengikuti bazar-bazar di kampus maupun luar kampus. Nah, kalau di kampus itu kami sering mengikuti event-event yang diselenggarakan di dalam satu tahunnya itu, misalkan dari UKM dan juga himpunan itu biasanya membuka atau membuka bazar lah ibaratnya. Nah, terus untuk di luar dari kampus kami sering ikut di bazar-bazar Pangkal Pinang dan juga Sungai Liat. Nah, karena kami ibaratnya sering ikut-ikut event itu merupakan cara kami untuk mempromosikan Kopiko es krim tadi. Mungkin dari sekian banyak nih tantangan yang kakak jalani, udah bis membuat branding kakak, mungkin ada nggak tuh pernah ada momen di saat itu kakak ngerasa capek ataupun pengen nyerah saat itu? Bagaimana kakak menyelesaikan rasa capek dan rasa ingin menyerah itu? Oke, di setiap kehidupan pasti ada yang namanya rasa capek. Nah, rasa capek itu bisa diobati dan bisa terobati. Nah, jadi ketika kakak ibaratnya
capek dengan suatu keadaan, baik keadaan di bisnis, nah kami biasanya mencari ruang untuk diskusi. Nah di situ teman-teman yang ibaratnya saling support, nah di situ bisa menjadi pengobat dari rasa capek tersebut. Nah selain itu kami juga ibaratnya sering melakukan kegiatan healing lah kalau bahasa sekarang. Nah jadi pergi ke pantai sama-sama, ngecamp sama-sama, dan itu merupakan salah satu cara untuk mengobati rasa lelah itu. Jadi ibaratnya kumpul dengan teman-teman yang ada di Cafe Ice Cream itu ibaratnya itu sudah menjadi suatu bagian kebersamaan dan bisa menjadi obat dari rasa capek itu tadi. Oh, jadi obat rasa capek dari setelah perjuangan kalian itu tentang kebersamaannya itu ya, Kak? Ya, tentang kebersamaan, benar. Oke, mungkin ini ya, menurut kakak nih, seberapa penting sih networking dan relasi dalam membangun sebuah bisnis gitu? Oke, untuk menurut kakak pribadi, networking dan juga relasi itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena dalam kita memulai usaha, relasi itu sangat penting. Karena apa? Sebelum orang lain mencoba produk yang kita jualkan, nah relasi itulah atau teman-teman yang ada di sekitar kita lah yang membantu untuk membeli, bahkan untuk mempromosikan secara gratis. Jadi di situ letak pentingnya. Dan juga untuk networking sendiri itu sangat penting menurut kakak. Yang pertama bisa menjangkau ibaratnya pasar yang lebih luas. Contohnya kami alhamdulillah karena kami ikut kuliah luar kampus kewirausahaan, kami di bawah naungan upah kewirausahaan. Nah, di situ upah kewirausahaan itu berfokus untuk ibaratnya di kuliah luar kampus berfokus untuk mengatur dan juga membimbing kami para mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha untuk bisa berkembang lebih jauh. Nah, di situ kami mengikuti salah satu lomba bisnis plan, yang mana lomba bisnis plan ini tingkatnya provinsi dan bersaing ke universitas-universitas yang ada di Belitung, di Bangka Belitung. Nah, dari situ kami mengikuti bisnis plan. Nah, bisnis plan itu tadi dari Honda, yang mana upah kewirausahaan tadi kerjasama dengan Honda Bubble gitu. Nah, jadi untuk mencari para mahasiswa yang memiliki kewirausahaan atau memiliki bisnis, nah disuruh untuk ikut di lomba bisnis plan tadi. Nah, di situ alhamdulillahnya kami mengikuti alur demi alur dari proses perlombaan tadi, sehingga kami mengenali salah satu pembimbing kami atau mentor kami di Honda tadi. Nah, si pembimbing atau mentor kami tadi memberikan ibaratnya tenda gratis lah di event-event yang disponsori oleh Honda. Nah, jadi itu letaknya penting networking tadi. Nah, ini kakak tadi kan ikut bisnis plan nih yang Ya. kakak tadi kan. Nah, untuk tema bisnis plan yang kakak ikuti kemarin itu, yang dulu itu, temanya mengambil bisnis ini atau berbeda lagi? Oke, jadi lomba bisnis plan kemarin kami tetap membawakan Kafiko es krim ini. Jadi 4 produk yang kami bawakan yang kakak jelaskan sebelumnya, tetapi satu yang belum kami ibaratnya realisasikan atau kami jual, tetapi itu merupakan rancangan kami untuk ke depan dari Kafiko es krim itu tadi. Yang pertama ada es krim goreng, roti panggang es krim Kemil Kafiko, dan juga yang akan launching dan yang sedang kami persiapan itu adalah roti kopi es krim. Itu. Jadi balik ke yang tadi Kak ya. Relasi itu penting banget ya untuk kita membangun bisnis agar semua orang tuh bisa membantu kita meluaskan bisnis-bisnis kita ya, kan? Benar sekali. Mungkin ada sih satu pertanyaan lagi, mungkin tentang seberapa besar sih pengaruh media sosial bagi kakak dalam kita membangun bisnis nih? Oke, kalau di Kafiko es krim sendiri belum ibaratnya 100% menggunakan media sosial. Kami di Kafiko es krim itu baru mencoba menggunakan media sosial Instagram. Nah, tetapi menurut pengalaman
tim dari Kafiko Es Krim, kami menggunakan media sosial Instagram tadi, lumayan ibaratnya membuka pasar baru untuk customer Kafiko Es Krim itu datang ke Kafiko Es Krim untuk membeli produk. Nah, ada yang satu hal yang ibaratnya dua orang yang jauh-jauh ibaratnya dari air hitam hanya untuk membeli produk Kafiko Es Krim di Balun Ijuk karena dia tahu dari Instagram gitu. Tetapi kami sedang ibaratnya belajar juga menggunakan akun media sosial lainnya seperti TikTok, Facebook dan lain sebagainya karena melihat dari beberapa UMKM yang menggunakan TikTok itu pasarnya bisa mencakup luas. Jadi menurut kakak sendiri, peran media sosial itu untuk membuka UMKM atau usaha-usaha kecil sangat berdampak luas bagi pemasaran produk dari usaha itu sendiri. Wah, gokil juga ya kak, mungkin dari air hitam rela-rela sampai ke Balon Hijau hanya untuk membeli Kofiko. Itu jauh banget loh. Gacor. Hebat. Oke, ini karena mungkin Instagram ya kak. Terakhir nih kak, sebenarnya terakhir. Mungkin apa nih pesan dari kakak buat mahasiswa atau anak muda lah yang sebenarnya dia ini punya ide bisnis nih, tapi dia takut untuk memulai. Oke, pesan sebenarnya kita tuh di pikiran pasti ada ide bisnis yang ibaratnya terkurung dalam pikiran kita, tetapi kita tidak sempat untuk merealisasikannya. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan modal yang besar dulu, yaitu modal yang besar menurut saya itu adalah mental. Nah, mental itu dibentuk terlebih dahulu, bisa kecil-kecil dulu, misalkan punya kayak kami ibaratnya pengen menjual 4 produk ibaratnya. Nah, tetapi karena kalau ibaratnya modal uang sedikit, nah bisa membuka satu produk dulu. Yang penting ide yang ada di pikiran kita itu terjalan. Nah, jadi pesannya atau motivasi lah ibaratnya, menjadi motivasi untuk saya juga dan juga tim dari Kafiko Es Krim, yaitu hal besar itu berawal dari, kalau bahasa Bangka itu, hal besar itu berawal dari hal kecil yang diguyur. Jadi berguyur lah. Jadi berguyur tuh ibaratnya pelan-pelan untuk menggapai hal yang besar tadi gitu. Jadi teman-teman didengarkan itu, bagi yang mahasiswa yang ingin mulai bisnis, mari diguyur dari kecil hingga besar. Itu pesan dari Kak Andika. Mungkin ada nih pesan-pesan lainnya untuk pembisnis yang udah mulai jalan tapi kayaknya kurang terrelasi. Ada nggak kak misal pesannya untuk para mahasiswa nih yang udah terjalan nih bisnisnya, cuman kayak masih rada-rada takut untuk ke jalan yang lain, misalnya untuk diperbesar lagi. Oke, jadi pesan dari saya dan juga untuk saya sendiri, relasi itu dibangun dan dibentuk, bukan menunggu sendiri. Terus kalau ibaratnya usahanya sudah jalan, mulailah ibaratnya kalau produk makanan dan minuman, mulailah membuat NIB, nomor induk berusaha, dan juga sertifikasi halal, yang mana itu untuk meningkatkan salah satu kepercayaan konsumen itu kepada produk makanan atau minuman yang kita punya. Jadi itu bentuk dan cari relasi itu, jangan menunggu relasi itu datang sendiri. Jangan ditunggu ya kak. Baik. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ingin juga mau cek Instagram Kofiko, di bawah di sini ya nanti ya. Dan juga mungkin Instagram ownernya bisa dicek di bawah ini ya nanti. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih banyak kak udah menyempatkan Sama-sama. waktu datang ke podcast kami untuk berbagi tentang cerita bagaimana perjalanan bisnis kakak yang udah semakin oke sekarang. Terima kasih banyak. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan di podcast kali ini. Untuk teman-teman jangan lupa dibeli juga Kofiko dari kakak ini. Nanti kita
letakkan IG di sini, nomor-nomor deliverynya di sini ya. Untuk sobat-sobat UBB, terima kasih. See you.